Good morning everyone. Saya berharap keadaan Anda dalam keadaan baik, baik secara fisik, jiwa maupun roh. Ya, dunia sedang mendidih sebagaimana mata kita melihat kepada bumi belahan Amerika Serikat. Mereka sedang bergejolak. Ya, dunia sedang mendidih bagian daripada Amerika, ya, Amerika Serikat ini, di mana ada seseorang yang bernama George Floyd terbunuh di tangan seorang polisi. Ya, yang parah adalah George Floyd adalah seseorang yang berkulit hitam dan polisi yang uh, membunuhnya, yang dituduh membunuh George Floyd ini adalah seorang kulit putih. Ya, protes besar-besaran sedang terjadi sudah 8 hari, ini hari yang ke-9. Ya, bahkan looting, ya, perampokan, penjarahan ada di mana-mana. Saya rasa bahwa beberapa orang yang menunggangi peristiwa ini untuk memanfaatkan untuk kedagingan mereka sendiri, untuk keuntungan mereka sendiri. Ya, ada beberapa yang memberikan satu protes yang murni, ya, mereka tidak terima dengan ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat yang berkulit hitam di tangan masyarakat yang berkulit putih. Yang jelas adalah begini, saudara, bahwa kemarahan sudah meledak di kiri kanan, dan bicara tentang racism. Ya, bicara tentang racism ini akan ada selama bumi masih berputar. Usaha apa saja manusia lakukan, saya rasa akan baik sekali untuk berusaha untuk merubahnya. Tetapi saya rasa bahwa selama manusia masih ada di dalam dosa yang terbesar memang dosa racism. Jadi saya yakin percaya bahwa tetaplah untuk memperjuangkan racism. Bukan berarti membuat racism makin semerbak, ya, semarak, tetapi makin menurun dan makin hilang dari muka bumi. Ya. Nah, bicara lain sudah tentang amanah seorang presiden tidaklah banyak dimengerti oleh rakyat biasa seperti Anda dan saya. Ya. Amanah itu bukanlah semudah untuk membalik tangan, telapak tangan, untuk di dalam mengambil keputusan itu rasanya, oh mudah sekali. Ya. Oke, lakukan ini, lakukan itu. Saudara, semuanya tentunya ada penasehat, semuanya ada resiko, semuanya dipikirkan terlebih dahulu. Ini penting untuk saudara dan saya untuk pikirkan. Ya. Karena memang tugas seorang presiden tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Saya cuma ingin saudara menyadari dalam hal itu saja. Dan kemarahan daripada masyarakat terhadap pemerintah ataupun kepolisian yang pada saat ini adalah ketika George Floyd berteriak, I cannot breathe. Aku tidak bisa bernafas. Aku tidak bisa bernafas. Tetapi kenapa polisi itu seolah-olah menjadi tuli untuk tidak mendengarkan jeritan daripada orang yang berada di bawah kuasanya. Inilah yang akan menjadi polemik dalam beberapa saat ini, di mana kita akan melihat apa yang akan diselesaikan, apa yang akan terselesaikan dengan peristiwa ini. Nah, bicara tentang roh kemarahan ini serasa mendapat angin di atas muka bumi yang seharusnya membuat kita ini waspada di masa ataupun musim COVID-19. Belum selesai. Saya tidak tahu bagaimana tentang mereka tidak lagi mempraktekkan social distancing di Amerika ketika mereka protes. Nah, ini akibat daripada coronavirus inilah yang bisa memacu juga kemarahan yang menumpuk, apa yang diperlihatkan dari banyak orang dalam beberapa hari ini dari siaran TV yang kita bisa lihat. Coronavirus ini tidak saja membuat banyak orang sakit secara fisik, tetapi juga membunuh manusia itu. Tetapi yang jelas adalah efek sampingan daripada coronavirus itu adalah membunuh pemasukan, income, dan membunuh banyak juga bisnis yang terjadi, termasuk hubungan
hubungan satu dengan yang lainnya. Saya mau katakan di sini bahwa efek daripada coronavirus ini adalah semua daripada kita menderita. Emosi kita meledak-ledak di dalam dada. Ya, kita tidak tahu kapan berakhirnya, kita tidak tahu kapan kembali seperti normal dan lain sebagainya. Tetapi emosi yang meledak-ledak di dalam, yang sering saya katakan, itu adalah istilah implode. Implode itu meledak dari dalam. Sepertinya orang lain tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, tiba-tiba kita meledak. Begitu saja. Nah, ini banyak juga kehancuran daripada, ya, ataupun peledakan emosi daripada kita itu menghancurkan baik iman kita maupun kesaksian yang sudah kita jadikan platform untuk dunia. Nah, huru hara yang terjadi di beberapa kota besar di Amerika ini adalah contoh emosi yang explode. Ya, belum selesai dengan tekanan ekonomi, belum selesai dengan tekanan penyakit, belum selesai dengan tekanan daripada emosi kita yang tidak stable, ketambahan dengan satu peristiwa ketidakadilan di mata kita. Efesus 4 ayat yang ke-26 mengatakan demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah itu ada expiration time-nya. Kalau saya bicara expiration date, maka itu akan berlangsung selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Saudara periksa aja, saudara beli apa saja. Pasti ada expiration date. Tetapi kalau saya bicara expiration time, berarti Tuhan katakan kepada kita, kalau engkau marah, biarlah engkau selesaikan secepatnya. Sebelum engkau tidur, berdampingan dengan orang yang sudah marahi, walaupun matamu terpejam, walaupun tubuhmu terbaring, tetapi engkau tetap dalam posisi berjaga dan berperang. Tidak baik untuk kesehatan saudara. Nah, bicara kemarahan, apakah itu normal bagi manusia ataupun tidak normal bagi manusia? Contoh teladan kita ya Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah begini, apakah Tuhan Yesus tidak marah, tidak pernah marah selama 33 tahun dia hidup di atas muka bumi? Oh, saudara akan temukan di dalam Alkitab, saudara. Oh, Yesus pernah marah. Yesus pernah marah ya, dari rekam jejaknya ketika dia sampai di Bait Allah, dia menjungkir balikkan meja-meja penukar uang itu. Juga dia marah kepada orang-orang Farisi yang tidak sensitif terhadap orang yang menderita, yang lumpuh tangannya di depan Bait Allah itu. Nah, ini membawa kepada kita pertanyaan yang selanjutnya, apakah marah itu dosa? Marah itu sendiri tidak berdosa. Marah itu sendiri tidaklah dosa. Sebab kalau berdosa berarti Tuhan Yesus telah menjadi berdosa. Karena dia pernah marah. Dari Markus pasal yang ketiga, ayat 1-5, ketika dia sampai ke Bait Allah, dia bersiap untuk mengajar. Di sana ada seseorang, pengemis, ataupun orang yang menderita di depan pintu gerbang Bait Allah itu, yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Sembuhkan aku. Ketika Tuhan Yesus hari itu, hari Sabat, memanggil orang itu ke tengah-tengah di lingkaran dari orang-orang Farisi. Dia dikatakan, hatinya bersedih ketika melihat kedegilan hati daripada orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama. Dia sedih. Tapi ayat itu berlangsung dikatakan begini, dia marah. Melihat ketegaan daripada hati orang-orang beragama itu untuk membiarkan orang lain menderita dan tidak diorangkan. Ini menarik untuk kita bahas. Kapan amarah itu menjadi dosa? Hari ini saya bahas hanya 2 saja. Ya. Besok saya akan bahas 3 yang lainnya, dan bagaimana nantinya, ya besok saya akan bahas bagaimana caranya untuk kita ya menganulir, menyingkirkan
amarah ini. Yang pertama, yang nomor satu adalah amarah menjadi dosa ketika amarah itu naiknya cepat sekali. Yakobus 1 ayat 19-20 mengatakan demikian. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia yang kita lihat itu merupakan ledakan yang disebabkan oleh perkara-perkara lain, akibat-akibat lain yang menumpuk di dada manusia itu sendiri. Mungkin manusia itu lelah, mungkin manusia itu sedang kesepian, mungkin manusia itu sedang ketakutan, mungkin manusia itu sedang putus asa. Dan seseorang itu mungkin sudah sedang mengalami satu luka hati. Kemudian dia marah, meledak. Itulah yang banyak disebut karena anger iceberg. Yang kita lihat cuma luarnya aja, kemarahannya. Tapi ada penyebab-penyebab lainnya yang di bawah. Seseorang menuliskan begini, dalam bahasa Inggrisnya, action has killed its 1,000, but reaction it's 10,000. And anger is the reaction to people and circumstances that are displeasing to us. Tindakan sanggup membunuh dalam bilangan 1,000. Tetapi reaksi mampu melibas puluhan ribu. Dan kemarahan itu adalah reaksi terhadap manusia lainnya dan terhadap situasi yang tidak kita sukai. Kita bisa membunuh manusia secara diam-diam, tanpa terlihat, tanpa ada tindakan apapun juga. Ketika kita bereaksi dengan cara yang tidak benar, yaitu marah. Marah itu menjadi dosa ketika naiknya cepat. Ukur temperatur saudara. Kalau saudara sedang marah, ukur. Guide yang kedua, arahan yang kedua adalah amarah menjadi dosa ketika kita tujukan kepada pendosa daripada dosa itu sendiri. Lihatlah Tuhan Yesus di Markus 3 tadi, ayat 1-5. Dia sedih melihat kedegilan hati daripada orang-orang beragama, orang-orang Farisi. Dosa mereka yang membuat Tuhan Yesus itu marah. Sering kita dengar pepatah begini. Bencilah dosa, tetapi kasihilah orang yang berdosa. Itu sangat mudah sekali untuk berkata. Tapi tinggal kita semua untuk mempraktekkan saja. Pada hari ini. Kadang-kadang kita ini, saudara, pengecut bang. Kita tidak berani menegur pendosanya. Tapi kita langsung libas semuanya. Kita benci dosanya, kita benci juga pendosanya. Nah, biarlah hari ini, saudara, kita tidak terpengaruh ataupun terpancing kemarahan kita akibat daripada beberapa permasalahan yang kita tidak selesaikan dalam keseharian. Ada masalah, saudara, selesaikan hari itu juga. Dan biarlah saudara tidur dengan hati yang damai, hati yang tentram. Maka kesehatan saudara akan menjadi maksimal. Umur saudara pasti panjang. Dan kesakitan ataupun penyakit tidak akan pernah mendekat dari kehidupan Anda. Besok saya akan teruskan 3 hal lagi, 3 arahan lagi, 3 guide lagi. Bagaimana caranya untuk menangani kemarahan kita. Tuhan memberkati saudara. Dan jangan marah-marah. Tuhan memberkati.